PON 20 Papua, Torang Bisa. Rekan data atlet asal Kabupaten Bekasi banyak yang membela kontingen Jawa Barat pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 dan diharapkan bisa meraih prestasi yang cemerlang. Salah satunya adalah dari cabang olahraga dayung yang turut membela kontingen Jawa Barat. Kita akan berbincang bersama dengan Sekretaris Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PODSI Kabupaten Bekasi, Khairul Sinaga. Assalamualaikum Bang Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Khairul, berapa atlet dayung asal Kabupaten Bekasi yang memang turut membela kontingen Jawa Barat pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang berlangsung saat ini? Baik, untuk PON ke-20 ini Papua, Bekasi itu atlet kita membela Jabar itu ada 4 orang. Atas nama Ana Rahayu, Rati Oktaviani, Susan Susanti, dan Anissa Yulistiawan. Iya. Masing-masing mereka, ini nomornya masing-masing. Iya. Nomor apa saja Bang yang memang nanti akan diikuti oleh keempat atlet asal Kabupaten Bekasi ini? Ana Rahayu dan Rati Oktaviani akan sudah turun karena sudah sebelum pembukaan kan sudah dimulai pertandingan. Ana Rahayu, Rati Oktaviani itu turun di nomor kayak 4 jarak 500 meter. Alhamdulillah mereka memperoleh perak. Yeah. Perak, dan untuk emasnya DKI, untuk peraknya Jawa Barat, untuk perunggunya tuan rumah gitu Bang. Baik. Nah untuk Susanti dan Anissa Ratih Oktaviani ini akan turun lagi nanti di nomor Dragon Boat, Traditional Boat Race. Jadi di TBR mereka akan turun di jarak 500, 1000, dan turun juga di nomor mix campuran putra putri. Nah mereka ini akan main di tanggal 8 nanti, Bung. Baik. Nanti mereka akan main di tanggal 8, belum turun saat ini karena dipersiapkan. Dengan harapan peluang kita memang besar di sana untuk medali peraih emas. Yeah. Untuk dapat medali emas. Begitu, Bang. Artinya potensi terkait dengan medali emas ini ada pada nomor Dragon Boat yang memang nantinya akan dipertandingkan pada tanggal 8 Oktober mendatang ya, Bang Khairul? Ya, betul sekali. Insya Allah untuk saingan terberatnya ya terutama ya tuan rumah. Yeah. Tuan rumah, terus Sultra, Riau, sama DKI. Cuman itu provinsi yang ya dianggap bersaing lah dengan kita, tetapi kalau dilihat dari perolehan di saat babak kualifikasi, kita lebih banyak meraih emasnya daripada mereka. Tapi kita tidak tahu karena 1 tahun, hampir 2 tahun setelah BK, di masing-masing provinsi kan mengadakan latihan terpadu. Kita tidak tahu perkembangannya, tapi ya insya Allah lah kita berharap di nomor itu kita bisa meraih emas. Gitu, Bung. Iya. Terkait dengan atlet yang sudah meraih medali di ajang PON, tadi sudah 1 orang medali yang memang meraih medali perak ya, Bang Khairul. Ya, bagaimana betul. sebetulnya pembinaan dari PODSI sendiri berkaitan dengan prestasi atlet di wilayah Kabupaten Bekasi? Ya kalau kita untuk kabupaten, alhamdulillah pembinaan itu berjalan setiap harinya tanpa ada istirahat karena kita juga mengejar untuk babak kualifikasi Porprov di bulan Desember nanti. Nah untuk atlet kita yang ada di PON, yang ada di Plada, mereka pusat latihannya adanya di Pengprov. Jadi mereka dilatih oleh provinsi. Untuk persiapannya itu tentunya adanya di wayahnya untuk Jawa Barat, wilayah Jawa Barat. Baik. Nah, untuk persiapan kita, pembinaan yang kita lakukan untuk persiapan Porprov, Desembernya kita akan BK, insya Allah sudah berjalan, dan kita mentargetkan ya sekitar 6 emas lah nanti untuk di babak kualifikasinya. Gitu. Untuk Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat di tahun 2022 nanti ya, Bang Khairul. Betul. Baik. Betul.
Bang, ini terkait dengan kendala yang dihadapi oleh POTSI dalam membina atlet dayung, seperti apa Bang? Dukungan untuk pembinaannya dari pemerintah daerah maupun juga KONI Kabupaten Bekasi? Untuk POTSI Kabupaten Bekasi, untuk pembinaannya ada bantuan dari KONI, pemerintah melalui KONI itu berjalan dengan lancar. Yeah. Cuman memang kalau dikatakan kurang, kita masih banyak kekurangan. Terutama di peralatan, Bung. Kita di peralatan itu masih banyak peralatan yang sudah lapuk. Artinya yang sudah tua, yang dibeli 4 tahun yang lalu. Nah, kita kan dalam persiapan ini, kita butuh peralatan yang memadai. Karena kita akan mengejar target. Nah, sampai saat ini memang belum ada bantuan pemberian peralatan dari pemerintah melalui KONI. Nah, ini yang sangat kita harapkan. Kemudian yang paling saya harapkan lagi adalah ketika atlet-atlet ini setelah pensiun, pensiun dari atletnya, karena cabang olahraga atau hampir semua cabang olahraga itu sudah mengacu kepada batas usia. Nah, untuk Porpop ini kita dibatasi usia dengan maksimal 26 tahun. Di PON 28 tahun. Setelah mereka PON, kalau mereka tidak terpilih di Platnas, mereka mau kemana? Nah, ini yang saya sangat harapkan pemerintah daerah peka dengan ini. Ketika memang mereka sudah tidak bisa lagi dan tidak bisa lagi tenaganya diharapkan untuk menjadi atlet, dan dia telah menciptakan prestasi untuk mengharumkan nama daerah, saya minta ini anak-anak ini diambil atau disalurkan untuk kerja. Kerja mungkin ya kalau di Bekasi kan kita sudah tahu lah banyaknya pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, paling tidak dia diambil untuk tenaga honorer di pemerintah daerah. Karena kan atlet ini kan untuk akademisinya mereka memang rendah, tetapi untuk fisik power mereka ada. Nah, kan mereka bisa ditempatkan tuh di BPBD, terus Damkar, Satpol PP juga ya? Satpol PP. Nah, banyak peluang-peluang tenaga-tenaga yang membutuhkan fisik kuat. Nah, ini saya harapkan pemerintah daerah ini bisa memperhatikan mereka untuk dianggap seperti itu. Karena banyak pensiunan atlet kita ini ngeluh, Bang. Ngeluh ke saya, Bang, saya ini bagaimana? Sementara saya sudah semakin tua dan semakin ini ada penghasilan. Sementara kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Semua adanya kuasa kan di pemerintah daerah gitu, Bang. Baik. Bang Khairul, terakhir harapan dengan adanya atlet dayung yang memang turun membela Jawa Barat dalam PON Papua ini? Ya, harapan saya sama seperti cabur-cabur lain yang memperoleh medali, paling tidak pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bekasi ini ada perhatian untuk semacam uang kadedeh lah, uang kemanusiaan. Dan saat mereka menerima medali di podium, itu biasanya budaya kita itu ada istilah sawer. Paling tidak mereka bisa dapat saweran lah. Saweran dari para pejabat dan para penguasa di Kabupaten Bekasi ini yang ada di meninjau PON Papua gitu loh. Jadi ada perhatian seperti daerah-daerah lain kan seperti itu, Bang. Jadi ketika atletnya dapat medali, pemerintah daerahnya itu menyawarkan uang gitu. Jadi ada semacam semacam rasa kebanggaan bagi atletnya dan merasa atletnya diaku oleh daerahnya gitu. Baik. Kita tunggu saja nanti mudah-mudahan pemerintah Kota Bekasi dan juga KONI ini memberikan apresiasi kepada atlet Kabupaten Bekasi yang meraih medali di ajang PON ini. Terima kasih Bang Khairul sudah berbincang bersama dengan Dakta. Semoga atlet-atletnya juga terus berprestasi dan mengharumkan Kabupaten Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PON 20 Papua, Torang Bisa. PON 20 Papua, Torang Bisa.